Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngehitung berapa jam sehari kalian habiskan yang buat scroll Instagram, TikTok, Twitter, atau nge-YouTube? Nah, hari ini kita bakal bahas klaim yang sering banget diperdebatkan. Seperti media sosial lebih banyak manfaatnya atau justru merugikan buat kita untuk generasi muda saat ini. Jadi siapin pendapat kalian ya, karena ini bakal seru. Nah, klaim yang kita bahas ialah media sosial lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya buat anak muda seperti kita. Sebelum kita bahas lebih dalam, aku pengen tahu siapa di sini yang setuju atau justru ngerasa media sosial itu bikin kita stres. Oke, mari kita lihat faktanya. Manfaat media itu sangat beragam. Saya mengambil yang pertama, itu media sosial sumber informasi yang super cepat. Karena misalnya kita belajar seperti coding, memasak, atau mengendarai, kita bisa mempelajarinya di YouTube atau mengikuti kursus online gratis. Ada yang pernah coba? Komentar ya. Manfaat yang kedua yang saya ambil ialah koneksi sosial. Bayangkan kita mempunyai teman SD yang kita nggak tahu mereka itu kuliah di luar negeri, tetapi kok mereka bisa update. Karena apa? Karena ada Instagram atau aplikasi WhatsApp yang kita sering pakai sehari-hari. Yang terakhir pastinya kita mempunyai peluang bisnis. Siapa yang di sini punya side hustle yang jualan online? Banyak loh, contohnya UMKM anak muda zaman sekarang yang sukses berkat TikTok Shop. Nggak cuma di TikTok Shop saja, di platform lain juga ada. Lalu ada kerugiannya juga. Nah, tapi kita tuh nggak boleh tutup mata soal dampak negatifnya. Contoh dampak negatif yang pertama saya ambil ialah muncul kecanduan. Karena apa? Yang kita pernah rasakan, kita tuh pernah nggak sih kayak seperti ghosting teman karena kita asik nongkrong, kita scroll TikTok. Padahal kita harusnya ngobrol bersama teman kita. Dan bahkan riset bilang rata-rata anak muda itu menghabiskan waktu 4 jam lebih dalam sehari di media sosial yang bisa bikin kita semua anxiety atau kecemasan yang berlebihan. Yang kedua pasti banyak hoax dan cyberbullying. Kasus hate speech atau berita palsu itu makin marak. Siapa di sini yang pernah dapat forward berita yang ternyata hoax? Yang terakhir, kerugian yang pasti dimunculkan ialah produktivitas yang semakin anjlok. Ngaku aja deh, beberapa banyak yang dari kalian yang kita kerjakan selama tugas, pasti nggak pure ngerjain tugas, pasti kita sambil main HP, membuka Instagram, ujung-ujungnya malah kita kasihkan main Instagram. Aduh. Dan dari data portal di 2024, 70% generasi muda di Indonesia ini memakai media sosial itu lebih dari 4 jam sehari. Dan yang mencenangkan, 1 dari 3 itu remaja seringkali mengalami cyberbullying. Jadi, meski manfaatnya itu banyak, kita itu harus aware sama resikonya. Jadi kesimpulan yang saya ambil, apakah itu klaim itu ini benar? Jawabannya itu
tergantung kita sendiri. Media sosial itu seperti ibarat kata pisau. Dia itu bisa untuk masak dan juga bisa untuk melukai. Tapi kuncinya ialah satu, yaitu mengkontrolkan diri sendiri. Dan aku mau kasih tantangan nih kalian. Mulai hari ini, coba yuk bisa catat waktu kalian pakai media sosial dan alokasikan untuk hal yang lebih produktif. Siapa yang mau coba? Komentar ya di video. Oke guys, itu tadi bahasan presentasi kita hari ini. Kalau kalian sendiri lebih banyak dapat manfaat atau ruginya? Terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari saya. Jangan lupa, kita yang pegang kendali bukan algoritma. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye.